Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Salma Uliani, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang proposisi dan oposisi. Materi pertama yaitu tentang proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan yang bisa dinilai benar salahnya. Contoh, STHI Al-Musadadiyah berada di Jalan Mayor Syamsu Jayaraga Tarogong Kidul. Nah, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat proposisi? Jawabannya yaitu benar. Kenapa? Karena kalimat tersebut mengandung nilai kebenaran, yaitu STHI Al-Musadadiyah memang berada di Jalan Mayor Syamsu Jayaraga Tarogong Kidul. Contoh yang kedua yaitu Y lebih besar dari 5. Apakah kalimat tersebut termasuk proposisi ataukah bukan? Jawabannya yaitu bukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu Y-nya berapa, sehingga kita tidak bisa menilai apakah Y itu memang lebih besar dari 5 ataukah bukan. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu angka 8 adalah angka keberuntungan. Apakah kalimat tersebut termasuk proposisi atau bukan? Angka 8 adalah angka keberuntungan, bukanlah proposisi, karena tidak dapat dinilai kebenarannya. Selanjutnya ada jenis-jenis proposisi. Jenis proposisi itu terbagi menjadi 2. Ada proposisi tunggal dan ada proposisi majemuk. Yang pertama, pengertian proposisi tunggal. Proposisi tunggal adalah proposisi yang hanya mengandung satu pernyataan. Dan yang kedua, proposisi majemuk. Pengertian proposisi majemuk adalah proposisi yang disusun lebih dari satu pernyataan. Berikut adalah contoh dari jenis proposisi. Yang pertama ada contoh dari jenis proposisi tunggal. Nah, contohnya itu kuda adalah hewan. Kenapa kuda adalah hewan itu termasuk proposisi tunggal? Karena kalimat tersebut memiliki satu pernyataan bahwa kuda itu adalah hewan. Jadi tidak ada penjelasan yang lainnya selain kuda adalah hewan. Contoh yang kedua yaitu proposisi majemuk. Contohnya, Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum dan sastrawan. Nah, kenapa? Kalau contoh yang ini termasuk proposisi majemuk, karena dalam kalimatnya itu disusun lebih dari satu pernyataan. Apa? Nah, pernyataan yang pertama bahwa Muhammad Yamin itu adalah ahli hukum, dan pernyataan yang kedua adalah seorang sastrawan. Jadi kalimat tersebut termasuk kalimat proposisi majemuk. Penjelasan yang kedua yaitu tentang oposisi. Pengertian oposisi. Oposisi adalah pertentangan antara dua pernyataan atau pertentangan makna. Nah, bagaimana cara pemahaman tentang pertentangan makna ini? Misalnya, panas berlawanan dengan dingin, atas berlawanan dengan bawah. Jadi, secara sederhananya untuk memahami pertentangan makna itu seperti itu. Selanjutnya, ada 5 macam hubungan logika dalam oposisi. Yang pertama, hubungan tak beraturan atau independen. Maksudnya, dua pernyataan mempunyai hubungan tidak beraturan dan menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah.
Contohnya, pernyataan yang pertama yaitu kuda sembawa kuat-kuat. Yang kedua, pohon asam berakar tunggang. Nah, dari dua pernyataan ini menampilkan permasalahan yang memang tidak ada keterkaitannya. Dan dari dua pernyataan ini tidaklah beraturan. Yang kedua yaitu hubungan persamaan atau ekuivalen. Maksudnya, dua pernyataan mempunyai hubungan persamaan manakala keduanya mempunyai hubungan yang sama. Contoh, sebagian cendekiawan menjadi menteri. Sebagian cendekiawan bukan menteri. Nah, dari dua pernyataan ini ada hubungan persamaannya, yaitu sama-sama menjelaskan cendekiawan. Dan cendekiawan itu bisa menjadi menteri, dan menteri itu bisa juga menjadi cendekiawan. Yang ketiga yaitu hubungan pertentangan atau kontradiktor. Nah, maksudnya dua pernyataan mempunyai hubungan pertentangan manakala keduanya terdiri dari term, subjek, dan predikat yang sama, tapi beda dalam kualitas dan kuantitasnya. Contoh, semua yang sukses rajin, sebagian yang sukses tidak rajin. Dari dua pernyataan tersebut memiliki pertentangan atau perbedaannya. Nah, seperti dari kuantitasnya. Untuk pernyataan yang pertama itu kalimat yang ditandainya semua. Dan untuk yang pernyataan yang kedua yang ditandainya itu sebagian. Semua dengan sebagian itu berbeda maknanya. Kalau semua itu keseluruhan, kalau sebagian itu berarti setengahnya dari keseluruhan. Selain itu, pertentangannya seperti yang sukses itu rajin, yang sukses tidak rajin. Nah, dari dua pernyataan itu termasuk ke dalam kualitas yang berbeda. Jadi intinya dari dua pernyataan tadi memiliki ciri yang ada pada hubungan pertentangan atau kontradiktor. Nah, apa sih ciri dari hubungan pertentangan itu? Cirinya yaitu jika salah satu di antaranya benar, maka yang lainnya palsu. Yang keempat yaitu hubungan perlawanan atau kontrarik. Maksudnya, dua pernyataan mempunyai hubungan perlawanan manakala term, subjek, dan predikatnya sama. Kuantitasnya sama-sama universal, tapi beda dalam kualitas. Contohnya, pernyataan yang pertama yaitu semua harimau tidak pemarah. Yang kedua, semua harimau pemarah. Dari dua pernyataan tersebut memiliki kuantitas yang sama, yaitu bersifat universal atau banyak, menyeluruh. Dan perbedaannya itu dari kualitas. Kalau yang pertama menjelaskan bahwa harimau itu tidak pemarah, tapi yang kedua itu berlawanan, menjelaskan bahwa harimau itu pemarah. Yang kelima yaitu hubungan implikasi atau yang mencakup. Maksudnya, dua pernyataan mempunyai implikasi manakala term, subjek, dan predikat pernyataannya sama. Sama-sama dalam kuantitas, berbeda dalam kualitas. Contohnya, semua mahasiswa kelas A rajin, sebagian mahasiswa kelas A rajin. Nah, dari kedua pernyataan tersebut memiliki subjek dan predikat yang sama, tapi dari kuantitasnya berbeda. Kalau yang pertama itu semua mahasiswanya rajin, kalau yang kedua itu sebagian mahasiswanya rajin. Maka dari itu, kenapa pernyataan tersebut termasuk ke dalam pernyataan hubungan mencakup? Karena kuantitasnya berbeda, tapi maknanya sama, menjelaskan mahasiswa yang rajin. Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Thank
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.